Dari belakang kepala, aduh dicokot. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Radit Arigi Pets, channel tentang dunia binatang piaraan, binatang eksotis dan semua binatang pokoknya ya. Nah, di video ini ya aku mau memperkenalkan segmen baru ya, yaitu segmen sebuah perbedaan. Nah, jadi segmen ini akan membahas tentang binatang-binatang yang sekilas mirip, tapi ternyata beda ya. Beda jenis, beda genus, beda famili, beda habitatnya, beda benua, ya pokoknya beda, satu sama lain berbeda. Tapi sebelum lanjut, aku minta bantuannya ya teman-teman untuk subscribe channel Radit Arigi Pets dan jangan lupa dinyalakan belnya agar teman-teman bisa menambah ilmu tentang dunia binatang. Terus kali ini mau bahas apaan mas? Nah, sesuai di thumbnail ya, udah lihat pasti teman-teman. Aku akan bahas cicak. Ya, jadi buat teman-teman yang jijik sama cicak, takut sama cicak, cicak fobia, ya, bisa belajar di sini tanpa takut untuk pegang. Jadi ini ada 2 toples isinya cicak, ya, nggak kelihatan. Oke, tahu. Jadi ini ada 2 toples isinya cicak. Aku akan breakdown. Aku akan menjelaskan perbedaan-perbedaan antara satu cicak dengan cicak yang lain. Nah, jadi ini pengenalan dasar dulu. Cicak atau ya kalau dalam bahasa Inggris itu house gecko, kalau kita manggilnya cicak karena suaranya yang nah, kan suaranya kan gitu, jadi panggilannya mungkin cicak gitu ya. Nah, cicak ini merupakan jenis tokek, jenis gecko dalam famili Geckonidae yang paling umum tersebar luas di Indonesia, bahkan di dunia, di negara-negara tropis ya. Nah, ini aku ada fun fact tentang cicak ya. Jadi cicak ini merupakan salah satu hewan penambah pahala kita. Jadi kalau ya ini dalam agama Islam ya. Jadi kalau misal kita membunuh cicak, itu kita dapat pahala ya, dapat pahalanya berapa mohon maaf kurang tahu ya, tapi yang penting membunuh cicak dapat pahala. Jadi kalau semisal teman-teman di rumah ada ngelihat cicak langsung ditaplok, nah itu langsung dapat pahala mungkin ya. Bagi teman-teman yang di rumah yang pelihara ular kolubrid, ular boiga atau ular monopohon, nah pokoknya yang makanan utamanya itu cicak, mungkin cicak ini menyumbangkan pahala ke kita yang nangkep dan menyumbangkan pahala ke ular yang makan mungkin ya. Oke lah, daripada bahas kayak gitu mending langsung bahas cicaknya ya. Aku akan buka satu toples dulu. Wah, ini isinya apa ini mas? Padahal kelihatan. Aku ambil satu dulu. Nah, langsung aja teman-teman, ini ada satu talent. Ini adalah, kelihatan nggak sih? Nah, ini adalah cicak kayu atau Hemidactylus frenatus. Oke teman-teman, jadi ini ada talent pertama. Ini adalah cicak kayu atau Hemidactylus frenatus, atau dalam nama Inggrisnya itu common house gecko. Nah, ciri khas dari cicak ini itu adalah warnanya yang coklat polos ya. Ini kelihatan ya teman-teman, warnanya coklat polos, tidak ada pola sama sekali dari ekor juga. Nah, kemudian ciri khas yang lain adalah ekornya ini yang berduri. Ekornya ini kesannya kasar ya, jadi ada seperti bindil-bindil ini. Dan badannya ini kalau misal dilihat lebih jelas ini juga ada semacam bindil-bindilnya juga seperti di bagian ekornya.
Kalau dari kepala ini detailnya seperti itu. Dari bagian ventral ini aku penasaran, ini jenis kelaminnya apa ini, kelihatan nggak ya? Belum kelihatan, ini masih juvenal, ini masih juve, tapi mungkin sih betina nih. Jadi ini cecak kayu. Cecak kayu ini kalau di rumah-rumah itu biasa ditemuin ya di tembok-tembok, dan lebih seringnya itu di kusen pintu, kusen jendela, pokoknya di bagian sempit-sempit itu pasti ada, di belakang lemari. Dan nggak selalu di rumah-rumah sih, sesuai namanya cecak kayu ini malah lebih banyak di kayu. Jadi di pepohonan itu warnanya ini sesuai dengan warna kayu. Dan ini juga sebenarnya bisa berubah warna sih, tapi berubah warnanya cuman ke ini coklat muda, kemudian berubah warna jadi ke coklat gelap. Nah, langsung masukin aja ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke toples yang kedua. Wah, ini isinya apa ini? Isinya cicak. Nah, teman-teman, ini cecaknya lumayan gede. Ini adalah cecak tembok atau Hemidactylus platyurus. Nah, kalau yang tadi itu cecak kayu atau Hemidactylus frenatus, yang ini adalah cecak tembok atau Hemidactylus platyurus, atau nama dalam bahasa Inggrisnya itu flat-tailed house gecko ya. Namanya ini mengacu pada ekornya yang pipih ya, dan memiliki ini seperti apa ya, membran di sampingnya ini yang membuat sekilas ekornya ini pipih. Nah, ini ekornya ini bekas putus kemudian tumbuh lagi ya. Jadi cecak itu bisa melakukan proses autotomi atau memutuskan ekornya dan bisa tumbuh lagi, tapi tumbuh lagi dan tidak seperti ekor aslinya ya. Dan ini ada cuil di sini. Oke, balik lagi. Nah, ini untuk ciri-ciri si cecak tembok ini, itu warnanya juga abu-abu, lebih abu-abu ya. Kalau yang cecak kayu tadi itu coklat, ini warnanya abu-abu. Dan ya ini di belakang matanya ini ada garis, ada warna ya, warnanya beda, warna yang lebih tua. Dari belakang kepala, aduh dicokot. Nih enggak cuma tokek, ini bisa gigit juga. Sampai mana tadi? Ini garis belakang kepala melintang ke bagian samping tubuhnya sampai ke belakang. Nah, ciri khas yang lain, ini mereka memiliki membran di samping tubuhnya juga ya. Jadi ini seperti apa ya, tiruannya tokek terbang. Mereka memiliki ini ya, membran di samping tubuhnya, kanan kiri ada semua. Bagian bawahnya ini detailnya. Kemudian untuk cecak tembok ini cakarnya lebih panjang, dan ini cecak ini lebih umum ditemuin di tembok-tembok rumah teman-teman ya, karena sesuai namanya cecak tembok. Ini yang paling umum ditemuin. Kemudian yang paling umum ditemuin setelah cecak tembok ini adalah cecak kayu tadi, dan yang terakhir adalah
cecak gula yang paling uncommon. Ini dia teman-teman, cecak tembok. Oke, langsung aku masukin aja ya teman-teman. Oke, jadi ini isinya tadi cecak kayu dan cecak tembok. Untuk jenis cecak yang terakhir ini emang aku nggak punya modelnya, jadi mungkin penjelasannya ini pakai gambar dari Google ya. Yang ketiga ini adalah cecak gula atau Gehira mutilata, atau dalam nama Inggrisnya adalah Four Clawed House Gecko. Cecak gula ini itu lebih jarang ditemuin ya di rumah-rumah teman-teman ketimbang dua cecak yang tadi. Untuk cecak gula ini kenapa dinamakan cecak gula? Karena cecak ini lebih sering berkeliaran di daerah dapur dan di area dining room. Dining room itu apa sih? Ya ruang makan lah ya. Cecak gula ini itu yang lebih sering masuk ke minuman-minuman. Jadi misal ada yang masuk ke kopi atau masuk ke teh, masuk ke susu, masuk ke boba, itu adalah cecak gula ini. Karena mereka ini tipikal nggak tahu ya, suka minum minuman yang manis emang. Jadi nama Inggrisnya adalah Four Clawed House Gecko. Nah, kenapa dinamakan Four Clawed? Artinya 4 cakar. Nah, jadi kalau dilihat lebih dekat, si Gehira mutilata atau cecak gula ini memang memiliki 5 jari ya. Tetapi cakarnya itu hanya ada di 4 jari saja, kecuali bagian jempol. Nah, kemudian ciri-ciri lainnya, pada jari-jari ini bantalannya ini lebih membulat ya. Jadi tidak seperti dua cecak sebelumnya, bantalannya ini lebih pendek dan membulat. Kemudian kalau dari badan itu polos, badannya itu halus, tidak ada bindil-bindil seperti cecak kayu, halus dari kepala sampai ekor. Kemudian ekornya ini agak gempal ya, mungkin ya isinya lemak, isinya gula, minum gula terus. Nah, kemudian di bagian badan ini warnanya polos, tapi ada beberapa individu itu punya pola tutul-tutul atau titik-titik gitu ya. Nah, itu tadi penjelasan cecak kayu, cecak tembok, kemudian cecak gula. Nah, sebenarnya ada satu lagi cecak, tapi bukan cecak yang biasa hinggap di tembok. Untuk cecak ini namanya adalah cecak batu ya, atau Kyrtodactylus marmoratus. Nah, untuk cecak batu ini sesuai namanya itu biasa habitatnya itu ya di tanah, bukan di tembok, di bebatuan atau di tanah-tanah datar pokoknya ya. Tangannya, jarinya itu tidak seperti cecak-cecak yang nempel di tembok tadi. Jarinya ini lebih mirip leopard gecko, jadi cakar gini ya jarinya. Tidak ada bantalan untuk menempel. Jadi mereka ini cocok kalau manjat-manjat di kayu, manjat-manjat di bebatuan gitu. Kemudian untuk badannya ini sama persis sama cecak-cecak tadi. Bedanya cuman di bagian jarinya aja. Nah, oke, mungkin itu aja ya yang bisa aku jelasin tentang perbedaan dari cecak kayu, cecak tembok, dan cecak gula. Mungkin kalau ada kurang atau kesalahan pada saat aku menjelaskan, mohon maaf. Semoga videoku ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Dan bagi cicak fobia yang nonton ini, selamat, Anda telah menonton sampai akhir video ya. Anda sudah survive, hebat. Oke, jadi sekian aja videoku. Semoga ya bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video sebuah perbedaan berikutnya ya teman-teman. Bye-bye.